Baik, akan segera kita mulai ya kakak sekalian yang telah join bergabung. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Uman, Kak Redi. Mungkin nanti kakak yang lainnya barangkali akan segera menyusul. Pada pertemuan kita hari ini yaitu mengenai rencana tindak lanjut ataupun RTL, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Durasi pada pertemuan kita pada hari ini 1 JP ya Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, di sini tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar ya Kak. Karena pertemuan kita pada hari ini terkait rencana tindak lanjut yang akan nanti Kakak lakukan itu kurang lebih rentang waktunya hampir 1 minggu Kak. Jadi persiapan Kakak untuk melakukannya waktunya masih luang Kak, panjang. Maka dari itu ya Kakak fokus dulu untuk pembahasan materi kita pada hari ini Kak. Nah, doa bersama. Baik, pada sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, seperti biasa kita lakukan doa bersama sebagai pembuka agar terlaksananya ruang virtual pembelajaran kita hari ini. Maka dari itu akan saya pimpin, akan saya bawakan doa untuk memulainya. Kepada kakak sekalian, marilah kita berdoa menurut agama, kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kesepakatan bersama yang harus saya sampaikan kembali kepada kakak sekalian, menyalakan kamera dalam mengikuti pertemuan kita Zoom ruang virtual hari ini. Selanjutnya mematikan mikrofon agar tertib ya kan Kak, tidak ada suara-suara kakak yang lain. Kemudian hadir seutuhnya, arti dalam mengikuti pertemuan kita dari awal hingga akhir, menghargai waktu bersama, kelanjutannya memaksimalkan fitur chat, klik resen sebelum bertanya kepada kakak sekalian. Yang terakhir, gangguan teknis adalah hal wajar. Namun demikian, saya ingatkan kembali kepada kakak, bila kakak terlempar dari Zoom ini, upayakan untuk bergabung kembali ya Kak. Nah, sebelum masuk pada materi yang akan kita sama-sama
diskusikan, kita bahas. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabar kakak sekalian, Kak Uman? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak, Kak Peri, Kak Redi. Di sini kepada kakak sekalian, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3. Kita sudah selesai pada modul 1, 2, dan yang terakhir 3. Akan kita refleksikan kembali apa yang telah kakak-kakak pelajari secara mandiri ataupun saat pada Zoom kita yang lalu, ya kan Kak? Kita refleksikan kembali. Kelanjutannya, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Ini Kak, yang nanti akan kita diskusikan. Jadi kepada kakak sekalian, terkait rencana tindak lanjut yang akan kakak segerakan, akan kakak terapkan, maka berperan aktif ataupun kepada kakak sekalian, silahkan nanti Kak untuk kita diskusi, sharing, apa sih rencana tindak lanjut ini yang harus kita lakukan, kita buat langkah-langkahnya seperti apa. Nah, jadi bisa kita diskusikan nanti ya Kak. Agenda kita pada pertemuan hari ini, pendahuluan dengan durasi waktu 5 menit. Nanti kelanjutannya kita akan refleksi awal 10 menit. Berikutnya penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, durasi waktu 20 menit. Dialog, diskusi tanya jawab 7 menit, penutup 3 menit. Nah, kita mulai masuk pada agenda pendahuluan, ya kan Kak? Di sini terdapat level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Persiapan belajar. Nah, jadi kepada Kak Human, ya kan, kira-kira persiapan belajar kakak sudah di level berapa ini Kak? Sudah di level kira-kira 7 mau ke 8 lah Kak, kira-kira. Di level berapa Kak? 7 mau masuk ke 8. 7 mau masuk ke 8. Oke Kak, berarti belum level 9, 10 ya Kak. Artinya memang harus Belum, kakak belum. persiapkan, memang harus kakak mantapkan lagi persiapan dari kakak. Kira-kira seperti itu ya Kak. Kalau Kak Peri, gimana ini Kak Peri? Ataupun Kak Redi? Halo Kak Peri. Kak Redi? Oke, berarti hanya Kak Human nih yang ikut serta aktif mengikuti pembelajaran pada hari ini. Di sini terdapat tujuan pembelajaran ya Kak.
yang nantinya peserta kakak sekalian memahami rencana tindak lanjut. Sebelumnya kan RTL ini sudah ada rancangan ataupun rencana daripada kakak sekalian yang telah kakak konsep, yang telah kakak buat, yaitu nanti Kak RTL kakak perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Artinya nanti kakak sekalian yang telah ada Kombel di sekolah kakak terkait RTL yang telah kakak buat, ini akan kakak kakak sampaikan, kakak ya bagaimana cara menyampaikan RTL yang telah kakak buat kepada Kombel yang ada di sekolah kakak. Tentu kakak sekalian nantinya juga menyampaikan atau membicarakan kepada pimpinan di sekolah, artinya meminta izin terlebih dahulu ya kan Kak. Kelanjutannya kakak nanti menentukan hari apa atau tanggal berapa untuk melaksanakan RTL kakak yang akan kakak sampaikan, kakak sosialisasikan kepada guru rekan sejawat yang ada di sekolah kakak. Kira-kira ada yang mau disampaikan Kak? Atau ada yang mau ditanyakan nanti Kak? Silahkan Kak. Kak Uman, aman ya Kak? Atau ada yang mau Kakak tanyakan? Langsung aja nanti Kak. Baik, kita di sini masuk pada refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ini kan sudah kakak buat, sudah kakak konsep pembelajaran berbasis proyek, di mana pembelajaran berbasis proyek ini kakak nanti akan ada membuat hasil proyek yang dilakukan oleh siswa kakak di sekolah. Namun kakak sekalian, bagaimana untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini? Ya, kembali lagi kepada kakak, persiapan dari kakak sekalian, apa yang kakak sediakan, apa yang kakak konsep, kembali lagi juga terkait pada aset. Apakah pembelajaran proyek yang telah kakak rancang dengan aset yang telah kakak buat, apakah sesuai ataukah memang benar-benar ada. Artinya begini Kak, memang sesuai aset yang ada di sekolah kakak. Baik aset lingkungan, aset manusia, sehingga proyek yang kakak buat nantinya memang tidak ada terkendala. Karena apa? Terjadi kendala bila memang aset yang tidak ada di sekolah kakak, tetapi di modul proyek kakak buat, itu kan nanti menjadi kendala. Artinya kakak telah siap memfasilitasi rancangan proyek yang nantinya akan kakak buat, ataupun nanti bagaimana kakak sekalian untuk mensosialisasikan RTL yang telah kakak buat, kembali lagi kepada kakak. Jangan nanti tiba di hari H, waktu dan tanggal yang telah kakak tentukan, kegiatan akan kakak laksanakan, namun persiapan ataupun alatnya pun tidak ada. Kan menjadi kendala Kak, menyita waktu. Sementara memang haruslah kakak sekalian safety, mempersiapkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara apa kakak menyampaikannya, mensosialisasikan. Ya kalau kakak untuk mempresentasinya ya kakak siapkanlah Kak. Infokusnya, pengarah suara, loudspeaker, nah itu kan berkaitan aset, ya kan Kak? Jangan lupa juga nanti Kak pas kegiatan RTL ini ketika kakak mensosialisasikan, dibuat Kak
videonya, dokumentasi, daftar hadir, yang nanti akan sama-sama saya sampaikan pada slide berikutnya, Kak. Bagaimana menurut kakak sekalian pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Ini yang telah saya sampaikan tadi, ya kan Kak? Bagaimana kakak dengan rekan sejawat di dalam kombel yang ada di sekolah kakak untuk menyampaikan kolaborasi. Nah, kira-kira gimana nih, Kak? Bolehlah, Kak Human, kira-kira pembelajaran berbasis proyek yang telah Kakak buat, bisa tidak, Kak, dikolaborasikan, disampaikan di kombel yang ada di sekolah Kakak? Baik Kak, kalau menurut saya ya lebih baik rasanya kalau proyek proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan-rekan sejawat. Artinya di situ nanti bisa sharing ya, bisa sharing tukar pendapat ya, bagaimana memecahkan suatu problem atau membuat problem yang akan kita lakukan di sekolah. Mungkin kalau menurut saya ya lebih bagus, lebih baik Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Uman. Luar biasa, ya kan, Kak? Tentu perlulah kita kolaborasi bersama dengan rekan sejawat terkait proyek yang akan kakak terapkan, kakak lakukan di sekolah kakak, tapi terlebih dahulu bagaimana kita untuk mendiskusikannya. Nah, sekarang bagaimana cara Kak Human nanti untuk mensosialisasikan, memberitahukan, menyampaikan RTL kepada komunitas di sekolah kakak. Tentu mungkin kakak bisa saja ya kan Kak, cara melakukannya nanti kakak paparkan, kakak presentasikan terlebih dahulu kepada rekan sejawat yang ada di sekolah kakak. Nah, setelah kakak menyampaikan materi RTL yang telah kakak sampaikan, pastilah nanti di situ juga akan timbul ya kan Kak pertanyaan, diskusi. Nah, itu merupakan juga suatu kolaborasi. Tentu daripada rekan sejawat yang ada di sekolah kakak sekalian pasti ada nih ya kan Kak bertanya, oh ini seperti apa sehingga kakak nanti bisa menjelaskan, menyampaikan terkait proyek yang akan kakak yang telah kakak buat dan akan kakak lakukan tentunya. Nah, di sini bagaimana penglibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, ya kan? Bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Berikutnya, apakah pemahaman saya terhadap Kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kira-kira ini Kak Peri, Kak Redi, coba deh kakak lihat ada pertanyaan, silakan kepada kakak sekalian untuk menjawabnya. Ada Kak Peri, Kak Redi, coba Kak untuk segera aktifkan kameranya, ikut aktif terlibat pada pertemuan tatap maya kita hari ini Kak.
Ya, tentunya Kak, yang pertama di sini bagaimana pelibatan komunitas rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu ya kembali lagi kita sebagai guru PJOK bagaimana berkolaborasi, berdiskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada kita seorang guru PJOK. Ya tentu bisa saja ya kan Kak membuat apa nama suatu agenda atau pertemuan yang bisa dilakukan 1 bulan sekali ataupun per 6 bulan sekali yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya apa saja terkait apa yang akan di apa namanya ya, apa yang akan menjadi kendala bagi kakak sekalian sehingga kan bisa aja apa namanya pembelajaran berdiferensiasi ataupun pemampatan IT kepada guru itu kan bisa Kak disosialisasikan ataupun juga bisa kakak sekalian mengikuti webinar ataupun mengikuti diklat pelatihan khusus yang diantara pada kakak sekalian di sekolah kakak ataupun perwakilan telah mengikuti nanti pengimbasan ya kan Kak dilakukan lagi di sekolahnya. Selanjutnya yang kedua di sini apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik. Nah, ini kepada kakak sekalian kira-kira gimana yang kakak rasakan dampaknya apakah terhadap Kombel sudah ada dampak atau gimana nih Kak? Ini kan bisa kakak lihat, bisa kakak pahami lah tentunya. Yang kedua ini, apakah pemahaman saya terhadap Kombel sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Coba Kak Peri, Kak Redi, dan kakak yang lainnya. Kak, silakan Kak. Ya kan Kak, maksudnya kan di sini Kak, setelah Kakak bergabung pada Kombel, apa yang telah Kakak dapat, Kakak ketahui, kemudian Kakak implementasikan kepada peserta didik, kira-kira berhasil tidak, berdampak tidak setelah Kakak mengikuti kegiatan di Kombel. Di Kombel itu jelaskan Kak ada pembahasan, ada materi. Nah, pembahasan dan materi itu nyampe ke Kakak atau tidak. Bila nyampe Kakak pahami, kemudian Kakak lakukan, Kakak terapkan ke siswa Kakak sekalian, berdampak tidak, hasilnya gimana? Seperti itu Kak. Bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan PJBL? Ini Kak, ingat PJBL ya Kak yang disampaikan, bukan PBL. Terkait PJBL berkaitan juga dengan rancangan proyek. Tentu itu juga bagian dari PJBL, rancangan proyek yang telah Kakak konsep, Kakak buat yang akan Kakak implementasikan, Kakak lakukan nanti di sekolah Kakak. Namun kembali lagi di sini kan telah ditanya bagaimana melibatkan voice, suara ya kan Kak? Suara. Kemudian choice ini apakah ownership? Sehingga Kakak harus ketahui dulu voice, choice, ownership ini apakah?
Ayo Kak, ada yang masih ingat Kak? Ya, artinya ini kakak sekalian ada yang ingin menyampaikan Kak? Silahkan Kak, terkait voice, choice, dan apa tadi, ownership. Ini berkaitan sama uh, project kakak, rancangan project. Nanti bagaimana kakak untuk mensuarakan, untuk menyampaikan kepada peserta didik. Nah, itulah Kak, mensuarakan. Kemudian berikutnya ada choice, pilihan murid. Yang tadinya voice kakak telah menyampaikan, mensuarakan, menghalu-halukan terkait materi ataupun pembelajaran yang kakak sampaikan, tentukan bukan hanya satu ataupun dua pilihan. Setelah kakak sampaikan, kembali lagi pada choice, pilihan murid. Nah, muridnya ini dialah Kak yang memilih dari beberapa pilihan pembelajaran yang akan kakak sampaikan. Artinya bukan kakak yang menentukan kita harus melakukan materi ini, pembelajaran ini. Dari pilihan yang telah kakak tentukan, silahkan bagaimana siswa peserta didik lebih cenderung, lebih banyak kemana untuk memilih pembelajaran yang mereka senangi, Kak. Ya, inilah Kak, dari POIS, kemudian saya ulang kembali, dari POIS, Kakak mencoba menghalu-halukan, mengajak bahkan kepada peserta didik Kakak sekalian, memperkenalkan. Nah, itu kan Kak merupakan suara, ya kan? Setelah itu tadi, kelanjutannya kita masuk kepada choice. Dari apa yang telah kakak sampaikan, ada beberapa pilihan, kembali lagi, yang memilih itu adalah murid ataupun peserta didik kakak sekalian. Setelah yang kedua ini telah kakak laksanakan, kakak lakukan, masuklah kepada ownership dan kepemilikan murid. Biarlah nanti kelanjutannya setelah murid yang memilih, ya kan Kak, siswa yang memilih dari yang kakak sampaikan, misalnya ada 3 pilihan, ya kan Kak, A, B, C, misalnya ya kan Kak, A, B, C, tahu-tahu peserta didik kakak sekalian lebih cenderung untuk pilih yang B. Kita lanjut kepada ownership. Setelah peserta didik memilih pembelajaran ataupun kegiatan yang B, biarkan Kak serahkan kepada siswa untuk melaksanakannya agar mereka berbuat, melakukan. Tetapi kembali lagi kepada kakak sekalian, ikut melihat, memfasilitasi, mendampinginya Kak. Kira-kira gimana Kak? Udah bisa lah ya kan Kak, bagaimana Kakak nanti untuk melaksanakan RTL. Berikutnya di sini bisa Kakak lihat keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kita ulas kembali Kak, bagaimana kita sebagai guru PJOK harus mengetahui, memahami apa keinginan peserta didik, ya kan Kak? Mengetahui dari gaya belajarnya, mengetahui bakat minatnya, potensinya, sehingga bagaimana upaya kakak sekalian untuk dapat membimbing, menuntun dari apa yang dimiliki peserta didik. Keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, tujuannya bisa kakak lihat. Tentu paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Inilah Kak tujuan daripada keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik.
paradigma, perubahan diri, dan kelas dalam PJOK. Kembali lagi Kak, kalau bersinggungan dengan paradigma, ya kita bagaimana untuk merubah mindset yang ada di kita, merubah pola pikir kita, merubah gaya belajar kita, tentunya Kak, setelah mengikuti PKG ini ada perubahan Kak. Artinya tidak lagi kita sebagai guru PJOK menghindarkan isu-isu sosial ya kan Kak, bahwasanya kita guru PJOK biasanya sering tuh terdengar pembelajarannya hanya berolahraga aja, bermain, kasih bola, kemudian gurunya istirahat ataupun di kantor, anak-anak ditinggalkan untuk berolahraga. Itulah Kak, bagaimana kita untuk menghindari ataupun menghilangkan bahkan ya kan Kak isu-isu sosial yang kurang sedap ataupun yang kurang baik pada guru PJOK. Maka kembali lagi kita Kak merubah paradigma dari diri kita sendiri Kak. Kelanjutannya bisa Kakak lihat yang di bawah sini bahwa keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ini Kak pembelajaran yang berkelanjutan. Tadi kan yang di atas merupakan tujuan dari keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan yang di bawah ini pembelajaran yang berkelanjutan, artinya keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ya, tidak sampai di sini saja kita Kak, apalagi setelah kegiatan PKG ini selesai. Tidak Kak, tetap berkelanjutan bagaimana juga kita menggerakkan rekan-rekan sejawat termasuk dari komunitas Kombel yang ada di sekolah Kakak sekalian. Tidak usah dulu jauh-jauh ya kan Kak. Kita gerakkan aja dulu Kombel yang ada di sekolah kita, rekan sejawat yang ada di sekolah kita. Terlepas dari itu, mungkin barangkali dari kakak sekalian kan ada yang mengikuti Kombel ataupun komunitas seperti MGMP ataupun KKG. Nah, itu merupakan keterampilan juga Kak, bagaimana kita untuk menggerakkan rekan sejawat. Artinya kan tiap pertemuan kita di situ akan ada pembahasan, ada materi, ada diskusi tentunya ya kan Kak. Bagaimana solusi-solusi kita sebagai guru PJOK agar ada cara belajar menyampaikan materi, modul-modul pembelajaran, bagaimana juga kita sebagai guru PJOK bisa lebih mantap ya kan Kak, lebih mengetahui, lebih dapat untuk menggunakan IT. Tentu kan Kak di Kombel itulah kita saling diskusi. Baik Kak, kira-kira sampai di sini ada yang ingin Kakak sampaikan, silakan resen. Biar kita diskusi kepada Kakak yang lainnya, kita juga bisa Kak sharing apa yang nanti Kakak lakukan, apa yang menjadi tugas Kakak, tidak lagi bingung, tidak lagi ada kendala. Tidak ada ya Kak? Baik, berikutnya kita di sini Kak, 3 penyampaian RTL, rencana tindak lanjut. Pengantar tugas, kita mulai dari sini nanti Kak. Kita start pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar, mampu merancang, ya kan Kak? Mampu merancang, kemudian setelah Kakak rancang, Kakak implementasikan, Kakak laksanakan. Kelanjutannya, setelah Kakak laksanakan, kembali lagi Kakak Kakak evaluasi dari program ataupun kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik.
baik dampak jangka menengah, jangka panjang dalam PKG PJOK. Baik ya Kak, artinya rancangan proyek yang Kakak buat, itulah berarti Kakak telah membuatnya, telah mampu merancangnya. Tinggal lagi ini Kakak sekalian tinggal melaksanakan. Setelah Kakak melaksanakan, Kakak refleksi, evaluasi apakah berdampak kepada peserta didik, apakah peserta didiknya antusias mengikutinya, apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pahami, sampai atau tidak dari rancangan proyek yang telah Kakak buat. Ataupun dari rancangan kegiatan yang Kakak buat. Program kegiatan dimaksud adalah program kegiatan kokurikuler. Ya kan Kak, ini disinggung lagi kokurikuler. Sementara pada pertemuan berikutnya telah saya sampaikan kepada kakak sekalian agar mengetahui terlebih dahulu intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Namun saya yakin percaya kepada kakak sekalian karena udah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, telah kakak pahami. Jadi kakak tidak lagi bingung kegiatan kokurikuler ini dilaksanakan di jam pelajaran apa misalnya ya kan Kak, apakah bisa dilakukan di luar jam pelajaran sekolah ataupun pada saat jam pelajaran sekolah. Jangan lagi Kakak bingung, apalagi ekstrakurikuler. Tentu kegiatan ekstrakurikuler ini di luar mata pelajaran yang telah ditetapkan di sekolah. Kelanjutannya Kak, untuk selanjutnya RTL yang telah di sini untuk selanjutnya diminta untuk menyusun sebuah RTL. Nah, Kakak buatlah RTL-nya, rencana tindak lanjut, agar ibu bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Kembali lagi Kak, RTL yang telah kakak buat, bagaimana nanti ini kakak kenalkan, kakak sampaikan, kakak sosialisasikan. Tentu kakak sendiri mempunyai strategi ataupun trik bagaimana kakak untuk menyampaikan RTL yang telah kakak rancang. Kira-kira gimana ini Kak Human untuk pengantar tugas? Udah bisa atau udah aman lah ini ya kan Kak, tahapannya nanti yang akan kakak lakukan. Silakan aja Kak, nanti langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan, kegiatannya apa, pelaksanaannya gimana, kakak tanyakan aja Kak. Kak Uman kan udah ada nih Kak RTL-nya Kak, rancangan proyek. Udah Udah ya kan Kak. Nah jadi ini ke depannya kita kalau saya tidak salah Kak kurang lebih ada 1 minggu ini Kak waktunya untuk melaksanakan RTL di Kombel komunitas di sekolah kakak. Ya, jadi nanti Kak Oman, ya kakak cara menyampaikannya gimana Kak? Pasti atau kakak nanti mengkumpulkan guru ataupun rekan sejawat yang ada di sekolah kakak, kemudian kakak presentasikan gitu Kak? Pertama-tama kita jumpai kepala sekolah, kita minta izin bahwasannya ya saya bilang aja nanti gini, saya mau sosialisasi tentang RTL di dalam PKG PJOK. Mungkin Bapak itu mengizinkan, terus nanti saya minta Wakasih kurikulum untuk membuat undangan Oke, guru-guru mantap Kak. buat Iya iya supaya Kak, pas. di-share ke grup, Iya. Kalau sekolah. di-share pula ya kan Kak, waka kurikulumnya kakak minta tolongi, wah lebih mantap ini Kak. Artinya kan
Ya, biar supaya guru-guru yang ada di sekolah kakak lebih apa namanya ya, artinya lebih kalau ada undangan seperti itu, oh ini berarti kayak macam kegiatan yang penting atau kegiatan iya yang sangat mantap apa gitulah kak. menurut orang itu. Jadi nanti langkahnya seperti itu, saya minta ke kurikulum untuk membuat undangan di setiap grup. Setelah apa kita nanti jam waktu kapan harinya, barulah nanti eh, bersama-sama melaksanakan di kegiatan itu di kantor guru mungkin kan. Nah, kemudian pun nanti di kantor guru saya juga minta kepada kurikulum atau kesiswaan untuk membuka acara tersebut. Oke, luar biasa kak. Berarti udah mantap nih kak, Ya, konsep kakak, langkah-langkahnya ya, ya kan kak. Setelah ya nanti membuka acara, ada untuk membuka apa membuka acara namanya tersebut. kegiatan acara ya. Kemudian nanti kan kami ada tiga di situ, tiga orang guru PJOK. Jadi kami tiga-tiga nanti berada di posisi depan. Seperti itu Oke gambarannya. kak. Bisa aja Jadi, kak kan diminta tolongi. Kebetulan memang orang kakak ada tiga pula ya kak, guru PJOK-nya di sekolah. iya, iya, iya. Iya, jangan lupa kak, nanti yang untuk dokumentasi, video. Ya, ya. Nah, jadi nanti kalau untuk dokumentasi video kita minta nanti kalau memang nggak ada halangan ada itu TU-TU yang ya, rekan-rekan yang apalah yang biasa ngobrol atau apa itu kita minta nanti untuk ngambil video atau foto atau menjalankan absen dan sebagainya seperti itu. Oke Jadi kak, nanti udah. kami kalau kalau nah, jadi gini Kak Basil, kalau misalnya kami tiga di depan nanti berada di depan guru PJOK, pertama-tama saya yang membuka tadi kan udah kasih kurikulum atau visual misalnya, terus penyampaian materinya saya sampaikan. Nah, terus saya sampaikan begini begini begini. Nah, kira-kira nanti kalau ada pertanyaan atau apa, bisakah eh, kawan rekan sejawat dari PJOK yang memberi apa namanya pertanyaan atau menjawab pertanyaan. Artinya kami di situ tim gitu. Iya, iya, gimana Kira-kira ya? Nggak bisa lah kak. Ini nggak kan bisa ya? kakak yang merancang proyeknya, sementara kan kakak ini yang menjalani, Iya, ya iya. kan kak. Saya Jadi rasa pun nanti setelah ini kan kalau memanglah kakak yang merancang langkah-langkahnya, tahapannya, tentu kakak pahami gampang. Udah pasti bisa lah kakak nanti menjawab terkait apa yang disampaikan, yang ditanyakan oleh rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah kakak. sekolah. Artinya Cuman nanti ketika kakak udah ada dapat izin, ya kan kak, udah kemudian pada saat eh, ingin menyampaikan materi pada pertemuan ini, ya kakak sendiri nanti kak yang menjelaskan, tidak lagi rekan sejawat ataupun guru PJOK yang di sekolah kakak ikut membantu menyampaikan materi ataupun menjawab pertanyaan dari guru-guru yang lainnya. Tidak, ini kakak sendiri kak yang terlibat untuk oke, mensosialisasikannya kak, menyampaikan. Udah gitu, pada saat kakak ingin mensosialisasikan ini, menyampaikan rencana tindak lanjut, ya kakak siapkanlah kak bagaimana penyampaian kakak itu jelas terdengar oleh guru-guru yang lainnya, slide-nya ataupun kakak infokusnya kakak siapkan, speaker, cok sambung, dan lain-lain segala macam lah kak. Kita terlebih dahulu lah kak untuk mensafety-kan, menyiapkan. Jadi pun kawan-kawan ataupun guru-guru yang lainnya lebih antusias kak, lebih memperhatikan apa yang akan kakak sampaikan. Namun kalau kakak menyampaikan suaranya pun tidak kedengaran, slide-nya pun nggak jelas, nggak nampak, gimana coba kawan-kawan ataupun guru-guru di sekolah kakak memperhatikan? Udah slide-nya tidak kelihatan, kakak menyampaikan pun suaranya tidak kedengaran, itu harus kakak tertibkan lah kak, kakak kondusifkan ya kak.
Untuk durasi waktu kira-kira Kak Fasil? Durasi waktu 30 menit. Itu coba nanti ya kakak saya sampaikan nanti melalui WA Group untuk durasi waktu. Tapi bisalah Kak, durasi waktu itu 25 ke 35. Yang pastinya upayakanlah Kak, jangan sampai di bawah 20 menit. Ya kan Kak, karena kan singkat. Bisa lah, ini kan kakak jabarkan, kakak jelaskan. Banyak juga nanti ini yang kakak sampaikan. Bahkan nanti juga bisa lebih. Karena apa? Karena ada yang bertanya, karena ada yang ingin tahu dari rencana tindak lanjut yang akan kakak buat. Mungkin mereka bertanya dampaknya, kapan bisa dilaksanakan, dilakukan, diterapkan di sekolah kakak. Barangkali mungkin ada yang bertanya seperti itu, ya kan Kak? Sehingga juga akan durasi waktunya nanti bisa bertambah. Mungkin bisa jadi 40, 45, tapi kembali lagi Kak, upayakan durasi waktunya itu Kak tidak kurang dari 20 menit Kak. Nanti kita bahas lagi, akan saya sampaikan kepada kakak sekalian di WA Group. Oke, saya lanjut ya Kak untuk pengantar tugas. Nah, pengantar tugas sebelum merancang program kegiatan, Bapak Ibu perlu melihatkan kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program kegiatan serta memanfaatkan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Berikutnya, rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi, ya kan Kak. Adapun penilaian tugas meliputi, artinya rancangan proyek yang kakak buat jelas ada tujuan programnya, kelengkapan rencana dalam struktur program, kelengkapan kembali lagi lah ini Kak nanti ya, kelengkapan aset apa di sekolah kakak yang bisa kakak yang mendukung daripada rencana tindak lanjut rancangan program proyek yang kakak buat. Yang C, keterlibatan komunitas. Nah, apakah rancangan proyek kakak terlibat komunitas belajar seperti yang kakak buat pada rancangan proyek? Sepertinya terlibat karena ada kakak buat situ guru mapel yang terlibat, guru PKN misalnya ya kan Kak, guru bahasa Indonesia prakarya, jelas ada terlibat yang kakak buat. Setelah itu daripada kegiatan ataupun rancangan proyek yang telah kakak lakukan, udah kakak terapkan, kembali lagi kakak rencana evaluasi program. Ya, kakak evaluasi program. Karena setelah dilaksanakan program yang telah kakak buat, disitulah kakak bisa melakukan evaluasi. Apa yang tentu kakak evaluasi apa kurangnya, apa yang perlu diperbaiki, apa persiapan yang harus lebih disiapkan, kira-kira seperti itu Kak. Keseluruhan aspek tersebut diamati dan dinilai oleh Fasil berdasarkan unggah tugas. Nah, ini ya kan Kak, nanti kembali lagi kepada kakak sekalian. Kakak unggah tugasnya, yang di sini yang pertama bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, bukan yang sudah berjalan. Artinya, ya kakak buat yang baru. Yang kedua, ini Kak perlu ya Kak, bila kakak screen, kakak foto, inilah Kak untuk unggah tugasnya Kak, tagihannya, bahan tayang. Kemudian Kak nanti di situ ada notulen, catatan diskusi KBS terkait RTLP Jog, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui Kombel, ya kan Kak. Ada di situ nanti notulennya Kak. Saya rasa kakak telah ketahui juga lah notulen ini tugasnya ataupun kegiatannya apa.
Yang ketiga, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan. Makanya saya sampaikan kepada kakak sekalian, ketika kakak presentasi, menyampaikan RTL, kakak sosialisasikan itu di video, ditambah lagi dengan foto. Yang terakhir, dokumen yang relevan. Ya, berupa apa? Misalnya Kak, jangan lupa juga absen, kehadiran. Nah, iya Kak. Rencana tindak lanjut di sini Kak, modal penugasan mandiri berbasis proyek melalui Kombel. Tujuan pembelajaran khusus. Ini Kak, tujuan pembelajaran khususnya dari RTL, perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Nah, aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Oke Kak, nanti akan bisa Kakak lihat. Nah, di sini ada tabel bentuk rencana tindak lanjut RTL, bahan rancangan program berbasis proyek melalui Kombel. Belajar maksimal 9 slide Kak. Ini kakak pahami lah ya kan Kak, artinya maksimal 9 slide. Ya kakak upayakanlah. Bahan tayang rancang program maksimal ya Kak, maksimal 9 slide. Bila RTL ataupun slide yang udah ada di kakak sampai 15-20 slide, ya kakak ringkas lagi, kakak perincikan lagi lah Kak. Tapi saya rasa nggak mungkin lah sampai ada yang 15 bahkan lebih. Nah, jadi kakak sesuaikan aja Kak, maksimal 9 slide. Komponen program, ini komponen program, judul program atau kegiatan. Kakak buat judul programnya apakah? Udah Kak, ini isi yang ada di RTL kakak. Judul program, latar belakang, tujuan program, capaian langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Struktur program, kelanjutannya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Ketujuh, rencana evaluasi kemungkinan tantangan. Oke Kak, kelanjutannya keterangan di sini nanti bisa Kakak lihat RTL. Yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari Pasil. Jadi ini sebagai penguatan Kak, komponen program ini dulu Kak harus ada tertuang di RTL Kakak. Pada kolom keterangan, yang kedua selanjutnya, kakak sekalian diminta untuk mempresentasikan. Ini udah saya sampaikan, ya kan Kak? Kakak presentasikanlah RTL yang telah kakak buat. Ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, seperti yang telah disampaikan tadi ya kan Kak? Apa yang menjadi tagihan tugas kakak silahkan diunggah. Tadi catatan notulen, diskusi, video, kehadiran guru, absensinya. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan Kombel. Kira-kira seperti itu, Kak. Jadi, Kak Uman udah bisa lah ini ya, Kak. Udah dapat Kakak pahami lah. Udah nggak bingung lagi ya kan, Kak, untuk RTL yang akan kakak laksanakan, alurnya, langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan. Tentu slide-nya Kak maksimal 9 slide. Yang 9 slide ya Kak ya, 9 slide. Iya, 9 slide Kak. Maksimal Kak. Berarti di situ ada latar belakang. Iya. Ya kan ya, tujuan yang di komponen program ini Kak, yang ke-8 ini harus ada di RTL Kakak. Di latar belakang, tujuan program, capaian langkah. Oke ya Kak? Oke. Oke, mantap Kak. Kakak yang lainnya gimana Kak? Aman? Atau yang ingin ada Kakak sampaikan silahkan. Oke, saya lanjut Kak.
Udah, ini yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ada komponen, ada penjelasan tentang komponen. Nomor 1, judul program kegiatan. Penjelasan, judul program kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui Kombel. Artinya, judul yang kakak buat berkaitan dengan rencana proyek kakak. Ya kan, Kak? Yang kedua, latar belakang. Pastikan latar belakang kakak, ibu, bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Itu nanti ada di slide kakak, di RTL kakak. Ini kelanjutannya tujuan program. Tujuan program itu Kak penjelasannya. Nah, coba ini kakak lihat. Kalau ada yang ingin kakak tanyakan, silahkan. Nah, paragraf yang terakhir ini, bila kakak lihat seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM, Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek itu sendiri. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan tantangan proyek. Guru melakukan pendampingan. Ingat ya Kak, artinya nanti rancangan proyek yang telah kakak lakukan ini terkait SEM ya Kak. Peserta didik kakaklah yang memulai dari pertama, dari perencanaan, pelaksanaan, hingga akhir daripada kegiatan. Kakak hanya melihat, kakak mendampingi, memfasilitasinya, Kak. Ya, jangan nanti kegiatan SEM kakak yang telah kakak buat, ya, fasilitasnya tidak ada, tidak lengkap, makanya kembali lagi terkait aset yang ada di sekolah kakak. Kakak sesuaikan yang mendukung, yang bisa kakak laksanakan, kakak lakukan terkait proyek yang kakak lakukan di sekolah kakak. Berikutnya ini Kak sambungannya struktur program. Oke, saya rasa kakak sekalian sudah tahulah alurnya, langkahnya, apa yang harus kakak laksanakan, kakak buat. Aspek penilaian RTL, tujuan program, ada 3 poin di sini kan Kak, mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ini udah jelas ya kan Kak. Yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program, kelengkapannya Kak. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan untuk melakukan program. Kedua, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program. Ketiga, rencana pelibatan Kombel. Yang D, rencana evaluasi. Setelah itu kakak lakukanlah evaluasi seperti lini masa evaluasi yang jelas, apa yang perlu kakak evaluasi lagi, yang harus kakak perbaiki misalnya. Yang kedua, sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi. Ketiga, teknik pengambilan data, observasi, dialog, survei, wawancara, dan yang lainnya.
Lini masa rencana tindak lanjut. Ini Kak, penyusunan RTL. Oke Kak, setelah sesi pengantar RTL, kita lanjut di sini yang kedua, menyusun dan unggah di LMS RTL. Dilengkapi dengan dokumentasi seperti tagihan ataupun yang telah saya sampaikan, yang telah Kakak lihat tadi. Lanjut pada bagian yang ketiga, penilaian RTL. Setelah unggah RTL, ya Kakak unggah RTL, maka akan diberikan penilaian. Tetapi bila tidak ada yang Kakak unggah, ya gimana Kakak sekalian mendapat nilai. Yang keempat, umpan balik RTL setelah 6 hari. Nah, ini Kak, 6 hari penyusunan RTL. Kakak diberikan waktu yang cukup, yang lumayan, lumayan lama lah dibilangkan. Jadi persiapan Kakak itu masih luang, masih panjang apa yang harus Kakak siapkan. Oke ya, Kak Uman. Kak Sarwal gimana Kak Sarwal? Kak Redi, Kak Peri. Ya, saya harap walaupun Kakak sekalian tidak aktif kamera, mengetahui kegiatan pada pertemuan kita hari ini, Kakak melihatnya. Berikutnya, diskusi dan tanya jawab. Silakan Kak, apa yang ingin Kakak diskusikan, apa yang ingin Kakak tanyakan, biar sama-sama kita di sini mencari solusinya Kak. Kalau memang Kakak sudah tidak ada lagi yang didiskusikan, ditanyakan, berarti saya harap Kakak telah pahami, telah ketahui untuk kelanjutannya bagaimana Kakak untuk melakukan rencana tindak lanjut, ya kan Kak? Diberikan waktu tadi itu 6 hari, artinya masih panjang. Jangan juga Kakak terlena mengundur-undur kegiatan selagi bisa. Kalau bisa pun Kak, besok Kakak hari Senin sudah ada tindakan yang Kakak lakukan. Jangan Kakak nanti masih ada 3 hari lagi, masih ada, sehingga nanti Kakak kewalahan di akhirnya dengan waktu yang sisa 1 atau 2 hari. Sementara ini Kak, memang harus benar-benar Kakak siapkan dari rancangan proyek Kakak, bagaimana nanti Kakak untuk menyampaikannya, mensosialisasikannya, apa yang perlu disiapkan alatnya, belum lagi nanti ada kendala mati lampu, kira-kira bagaimana Kakak untuk menyampaikan supaya suara Kakak kedengaran, slide yang Kakak tampilkan kelihatan. Makanya Kak, jangan upayakan segerakan, Kakak tindak lanjuti segera untuk melakukannya Kak. Oke, berarti tidak ada yang ingin Kakak sampaikan atau yang ingin Kakak tanyakan. Nah, pada akhir sesi kita hari ini, Kakak sekalian merefleksikan pembelajaran modul 3. Ya, Kakak refleksikan. Kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Oke, ini bisa Kakak lihat. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habislah sudah. Burung darah, burung cendrawasih, bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke Kak, terima kasih. Dilanjut dengan pengantar bukti karya link. Nanti akan ada bukti karya yang Kakak sematkan linknya. Terima kasih kepada kakak sekalian, Kak Uman, Kak Sarwal, Kak Redi, Kak Peri, dan kakak yang lainnya yang
masih ikut serta hadir aktif sampai pertemuan tatap maya kita di sampai ujung waktu, ya kan Kak? Terima kasih kepada kakak sekalian. Maka berakhirlah pertemuan tatap maya kita terkait rencana tindak lanjut materi pembelajaran yang telah kita lalui pada hari ini. Saya sudahi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, sebentar ya Kak, saya stop dulu rekodnya. Sebentar ya Kak, belum di stop rekodnya.